Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 30 atau 31 merupakan batas akhir pendaftaran Duta Kampus Merdeka tahun 2022. Jadi pada tahun 2022 nanti akan ada Duta Kampus Merdeka dari masing-masing universitas. Nah, kapan daftarnya? Daftarnya mulai kemarin, terakhir tanggal 30 atau 31 Januari. Bagi Anda yang belum daftar, silakan daftar karena pendaftarannya cukup mudah sekali. Kita tinggal ngisi form yang telah disediakan oleh Dikti. Nah, bagaimana tentang pendaftaran Duta Kampus Merdeka 2022? Maka setiap dosen itu adalah penggerak perubahan. Jadi setiap dosen yang ada di universitas itu adalah agent of change untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka. Untuk bisa mencerdaskan dan mencerahkan, dosen harus adaptif terhadap segala tantangan, termasuk tantangan kita di era pandemi ini, yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perubahan dan disrupsi teknologi yang terjadi. Maka kita harus senantiasa menggerakkan ilmu kita, ya, kemudian familiar terhadap teknologi yang ada sekarang ini. Dosen juga turut berperan dalam transformasi pendidikan tinggi dan eksistensi kampus ke depan melalui implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Duta Kampus Merdeka adalah komunitas para dosen perguruan tinggi yang tergerak untuk berkontribusi dalam mengakselerasi sosialisasi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang menjadi dosen di seluruh Indonesia, Anda dapat daftar di Duta Kampus Merdeka. Jika Bapak Ibu adalah dosen yang ingin turut andil bersama-sama mewujudkan pendidikan yang merdeka, mari kalian jenengan semua bergabung bersama Duta Kampus Merdeka 2022. Daftarnya di deskripsi atau link yang ada di deskripsi video ini. Tepatnya http://bit.ly/DKM 2022. Paling lambat tanggal 31 Desember 2021, ya. Berarti masih ada kurang lebih 5 hari. Silakan Anda daftar karena di MBKM ini akan ada banyak sekali program-program di tahun 2022. Eman kalau Anda semua tidak ikut. Nah, saya sudah mendaftar. Di dalam form tersebut itu tertulis yang pertama yaitu nama. Jadi Anda tolong disiapkan KTP, kartu tanda penduduk, disiapkan. Di sana kita akan menulis nama, kemudian asal perguruan tinggi, di manakah Anda berdomisili, ya, atau kampus mana Anda mengajar. Kemudian provinsi asal perguruan tinggi, ya, provinsinya di mana? Kalau saya di Jawa Timur, semisal Anda di Jawa Tengah, di Sumatera dan lain sebagainya. Kemudian jabatan fungsional atau akademik atau Java. Javanya apa asisten ahli, lektor atau lektor kepala atau guru besar. Di sana ada, ya. Maka dari itu siapkan Java Anda agar Anda tidak salah untuk mengisi form tersebut. Kemudian nomor telepon aktif, usahakan yang ada Telegram atau WA-nya, karena telepon ini dipergunakan untuk mengkonfirmasi Anda apabila Anda lolos menjadi Duta Kampus Merdeka MBKM. Selanjutnya Anda diminta untuk mengisi apakah Bapak Ibu sudah terlibat dalam implementasi MBKM sebelumnya. Jadi ditanya seperti itu, apakah jenengan semua itu sudah pernah mengikuti MBKM sebelumnya, ya. Jika iya, kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan, ya. Apakah
dulu jenengan ikut MBKM itu membuat satgas, misal ya di kampus itu ada satgas MBKM, apakah pernah menjadi pembimbing program MBKM ya, jadi Bapak Ibu dosen apakah pernah membimbing program MBKM, kemudian menjadi duta informasi yang mengakomodir dan menjawab pertanyaan seputar program MBKM di prodi atau kampus sendiri, kampus Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada pertanyaan tentang MBKM, mahasiswa bertanya atau dosen bertanya tentang MBKM, jenengan menjadi duta di kampus masing-masing, pernah lah menginformasikan. Jadi dengan informasi tersebut Anda memberikan informasi tersebut kepada kolega atau kepada mahasiswa, itu menunjukkan bahwa minat Anda untuk bergabung di MBKM, duta MBKM itu sangat tinggi sekali. Minimal tahu apa sih MBKM itu gitu ya. Kemudian terlibat dalam sosialisasi internal MBKM ya, terlibat dalam pembuatan kebijakan dan buku panduan MBKM di kampus masing-masing. Nah, artinya di form tersebut Dikti ini menginformasikan bahwa duta kampus itu tidak boleh gaptek, tidak boleh tidak tahu tentang MBKM. Artinya jenengan itu minimal tahu tentang MBKM. Apakah pernah terlibat dalam rekognisi dan pelaporan MBKM. Nah, jadi informasi-informasi ini menggali potensi Anda, seberapa sih pengetahuan Anda tentang MBKM. Pertanyaan selanjutnya, dari mana Anda mendengar tentang DKM atau Duta Kampus Merdeka ini? Apakah dari kolega atau dari internet atau dari website dan lain sebagainya? Informasi ini sangat penting. Kemudian mengikuti salah satu acara sosialisasi, misal Anda mendapatkan informasi ketika Anda mengikuti acara sosialisasi di TV, misal di YouTube, di Instagramnya Dikti dan lain sebagainya ya. Nah, ini sangat penting sekali informasi-informasi ini, sehingga nanti ketika jenengan Bapak Ibu dosen itu lolos menjadi DKM ya, Anda dapat mengakses informasi itu dengan mudah. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa alasan Anda ingin bergabung dengan DKM? Apa yang ingin Anda lakukan ketika bergabung dengan DKM? Jadi apa alasannya ya? Jadi apa alasannya Anda untuk ikut kompetisi ini? Silakan ditulis di Word atau di buku ya, karena Google Form ini ada batas waktunya. Ketika jenengan nanti melewati batas waktu, nanti akan kembali lagi. Oleh karena itu, sebelum mengisi pertanyaan ini, apa alasan Anda ingin bergabung dengan DKM? Apa yang ingin Anda lakukan ketika bergabung dengan DKM ini? Alasannya apa? Itu diketik kurang lebih 1 paragraf. Kemudian kultur apa yang ingin Anda bangun dalam DKM? Jadi kultur apa? Ketika Anda menjadi DKM ini, yang akan bangun di kampus Anda itu seperti apa? Itu silakan dideskripsikan, cukup 1 paragraf aja. Ya. Hal lain terkait DKM yang ingin Anda share kepada kami, opini, link, kemudian apa yang pernah Anda lakukan ya, kemudian apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini bisa ditulis ya. Dengan kultur apa yang Anda bangun dalam DKM ini. Jadi opini bisa, kemudian seharusnya seperti ini itu bisa. Itu kurang lebih 1 paragraf lah. Apakah sudah ada surat rekomendasi dari pimpinan PT? Nah, ini ada satu yang mungkin menurut Bapak Ibu sulit, yaitu rekomendasi dari perguruan tinggi. Namun jangan khawatir. Yang penting daftar dulu, karena di sana surat rekomendasi itu bisa menyusul ya. Dalam waktu yang sesingkat ini 31 Desember, kemudian sekarang akhir tahun, otomatis pimpinan pada sibuk, semua pengurus universitas pada sibuk mempersiapkan tahun yang akan baru, program kerja yang baru. Maka surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi ini dapat menyusul, tapi menyusulnya ya cepat. Jangan menyusul itu ketika jenengan nanti sudah diterima baru melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan. Nah, kemudian selanjutnya, dari mana Anda mendengar tentang DKM ini ya? Ini sudah. Jadi itu tadi pendaftaran tentang Duta Kampus Merdeka. Insya Allah akan ditutup tanggal 31 Desember 2021 dan masih banyak
yang belum tahu tentang informasi ini dan masih banyak yang belum mengisi. Oleh karena itu, mumpung masih jauh hari, kurang 3 hari sampai 4 hari, ayo bergabung bersama Dikti dalam kegiatan Duta Kampus Merdeka 2022. Ingat, hanya dosen yang bisa mendaftar, mahasiswa tidak bisa menjadi duta kampus, tapi menjadi partisipasi MBKM khusus untuk mahasiswa-mahasiswa. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.